Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberi materi dalam mata pelajaran pemrograman dasar dengan materi ada 3. Yang pertama while loop, yang kedua do while loop, yang ketiga for loop ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan PowerPoint dari saya. Ya, sudah mulai. Perhatikan struktur kontrol perulangan. Ini di kelas 10 semester terakhir. Mau kenaikan kelas. Kita masuk ke konsep perulangan. Di dalam algoritma, pengulangan atau looping dapat dilakukan berulang kali sampai kondisi yang telah ditetapkan untuk menghentikan perulangan terpenuhi. Jadi looping ini kalau belum terpenuhi yang diinginin tidak berhenti, terus berulang-ulang. Kalau sudah ketemu yang diinginkan baru berhenti. Kira-kira seperti itu penerangannya. Kemudian struktur perulangan secara umum terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kondisi perulangan, yaitu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Yang kedua, badan atau body perulangan, yaitu bagian algoritma yang diulang. Ya, itu ada 2, mesti kamu perhatikan kondisi perulangan dan bodinya. Berikutnya, di samping kedua struktur di atas, perulangan biasanya disertai dengan bagian yang pertama, inisialisasi, yaitu aksi yang dilakukan sebelum perulangan dilakukan pertama kali. Yang kedua, terminasi, yaitu aksi yang dilakukan setelah perulangan dilakukan. Kira-kira dalam pengkodingannya ada seperti ini ya, dari struktur perulangan sampai yang inisialisasi dan terminasi. Kira-kira seperti itu kodingannya. Oke, selanjutnya contoh perulangan. Saya membuat contoh di sini. SMK Negeri 2 Jakarta menetapkan nilai ketuntasan untuk mata pelajaran pemrograman dasar adalah 80. Selama siswa belum mencapai nilai minimal 80, maka harus mengikuti remedial. Nah, dalam kasus ini kondisi yang menjadi acuan perulangan adalah nilai minimal 80. Sedangkan badan perulangan adalah mengikuti remedial. Jadi kalau nilainya belum sampai 80, belum ketemu, maka dia akan ngulang terus pemrogramannya. Kalau sudah mencapai 80, maka pemrograman berhenti. Contoh kedua, pada proses pemanasan sebelum pelajaran pendidikan jasmani, siswa harus berlari mengitari lapangan sebanyak 5 kali. Setelah siswa mengitari lapangan, maka pelajaran dimulai. Nah, dalam kasus ini, kondisi yang menjadi acuan perulangan adalah jumlah mengitari lapangan 5 kali. Kalau belum ketemu 5 kali, maka kodingannya akan terus mencari sampai 5 baru berhenti. Sedangkan badan perulangan adalah berlari mengitari lapangan. Kira-kira contoh perulangan seperti itu. Contoh konsepnya. Sekarang kita berlari ke macam-macam perintah dasar perulangan. Itu ada 3. Yang pertama ada while loop. Yang kedua ada do while loop. Yang ketiga ada for loop. Ya, ada 3, while loop, do while loop, sama dengan for loop. Berikutnya, kita bahas satu persatu. Perulangan dengan while loop. Perulangan dengan while loop dimulai dengan menguji kondisi perulangan apakah benar atau tidak. Jika benar, bodi perulangan yang terdiri dari sebuah blok statement akan dijalankan. Dan program akan kembali lagi menguji kondisi perulangan apakah benar atau tidak. Demikian seterusnya sampai kondisi
perulangan bernilai salah. Itu dari while loop ya. Berikutnya, apabila kondisi perulangan bernilai salah, maka bodi pemrograman akan dilewati dan kondisi perulangan tidak akan diuji lagi. Dengan kata lain, perintah pada blok statement akan terus dijalankan selama kondisi bernilai benar atau true. Kira-kira konsep while loop demikian. Sampai dia ketemu atau salah, dia akan terus berulang mencari yang benar. Itu kira-kira konsepnya. Kalau kita dari notasi port chart dan page code-nya, yang pertama port chart-nya di sini ada belah ketupat ya, ada kondisi benar, ke bawahnya ada bodi perulangan. Kalau benar ke bawah, kalau tidak benar itu ke kanan. Kalau benar dia bodi perulangan mengulang lagi. Terus mengulang sampai keinginan yang kita inginkan dia berhenti. Kalau kondisi salah, maka dia langsung end, berhenti. Kalau psikologi seperti ini, ada while, kondisi, buka kurung, bodi perulangan, titik koma, tutup kurung. Ya. Oke, ini adalah codingannya. Contoh kasus. Lakukan perulangan pada teks yang dimasukkan oleh user sejumlah nilai perulangan yang juga ditentukan oleh user. Dalam hal ini saya mengasih contoh dengan pemrograman bahasa Java. Ya, ada package import Java, public class dan seterusnya. Ini codingan saya buat menggunakan Java. Nanti kalian tugasnya membuat dengan bahasa Dev C++. Hasilnya seperti ini, masukkan tulisan, diulang berapa kali, dan aku pasti bisa dan seterusnya sampai yang kita inginkan pemrograman itu. Ya, ini yang contoh pertama. Berikutnya perulangan dengan do while loop. Perulangan dengan do while loop hampir sama dengan while loop. Perbedaannya adalah perintah menjalankan bodi program terlebih dahulu, baru kemudian menguji kondisi yang diberikan. Kemudian, dengan demikian, perintah ini pasti menjalankan bodi perulangan minimal 1 kali, meskipun kondisi perulangan tidak terpenuhi. Bersama dengan while loop kira-kira. Konsepnya gimana sih konsepnya dalam flowchart-nya ini? Notasi flowchart dan page code-nya, ada flowchart-nya, ada bodi perulangan di sini. Kemudian ada kondisi benar. Kalau dia salah, maka dia ke bawah langsung end. Kalau dia benar, dia ke kanan, ke atas lagi, ke bodi lagi, terus sampai yang diinginkan baru dia keluar semari. Sedangkan page code-nya ada do, ada kurung awal, ada bodi perulangan, titik koma, tutup kurung, while, kondisi. Ini kira-kira page code-nya yang harus kamu perhatikan di page code-nya ini. Ada do, while do, ada do while. Contoh kasus. Pertama, untuk memasukkan nilai tabungan siswa di kelas, guru diminta memasukkan jumlah siswa. Kemudian memasukkan nilai tabungan satu persatu sejumlah siswa. Setiap memasukkan nilai tabungan, akan dijumlahkan nilai tabungan siswa. Setelah semua nilai tabungan dimasukkan, program menampilkan total nilai tabungan. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah, gimana penerapan dalam program? Ini saya buat lagi dengan Java. Ada import Java, public class, static masukkan, public static, terus sampai terakhir ya. Ini contohnya dengan menggunakan Java. Nanti kalian prakteknya menggunakan Dev C++. Oke. Hasilnya seperti ini. Masukkan jumlah siswa 5, masukkan tabungan 1 sampai ke 5 adalah 37.000. Kira seperti ini. Ngerti ya? Paham? Kalau paham, selanjutnya
Perulangan dengan for loop. Secara prinsip, perulangan dengan for mirip perulangan dengan while, di mana kondisi perulangan akan diuji terlebih dahulu, selanjutnya body perulangan akan dieksekusi. Perbedaannya adalah pada struktur perintah dalam for yang lebih kompleks, di mana setiap perulangan dengan for loop harus dideklarasikan. Yang pertama, inisiasi adalah nilai awal pada variabel yang digunakan untuk perulangan. Yang kedua, kondisi. Kondisi yang akan diuji untuk menentukan apakah perulangan akan dijalankan atau tidak. Jika kondisi bernilai benar, perulangan dilanjutkan. Namun jika tidak, perulangan akan terhenti. Yang ketiga, pasca iterasi. Ekspresi yang dijalankan di setiap akhir body perulangan. Itu kira-kira konsep dari for loop. Nah, kalau boleh saya dengan flowchart-nya dan visual code-nya begini. Ada flowchart inisiasi, ada kondisi di bawahnya, kemudian ada body, ada pasca iterasi. Inisiasi, dia mengisi kondisi benar atau salah. Kalau tidak, dia langsung ke bawah N. Kalau benar dia ke bawah, ke body, kondisi lagi, benar lagi, sampai dia salah langsung dia ke bawah. Ya, kira-kira seperti itu logikanya. Kalau psikotnya for inisiasi, kondisi, pasca iterasi, body perulangan. Ya. Selanjutnya, contoh kasus. Program meminta user memasukkan sebuah angka. Kemudian komputer akan menampilkan 10 nilai berikut secara berurutan. Kira-kira seperti ini codingannya. Import Java until, scanner, public class, static, public, integer kondisi, sistem, nilai, for, dan seterusnya. Sampai masukkan nilai awal 10. 10 nilai perulangan adalah 10, 11 sampai yang kita inginkan. Sampai 19. Ya. Oke, selanjutnya tugas Anda adalah membuat program dengan menggunakan def C++ sebagai berikut. Tadi menggunakan while loop, do while loop, for loop, ya. Satu siswa dengan siswa lain tidak boleh sama. Saya harapkan berbeda-beda. Tugasnya dijawab di Google Form. Nanti akan saya sediakan di Google Formnya. Kamu menjawab di situ, di copy paste. While loopnya, do while loopnya, ada for loopnya. Masukin codingnya aja di Google Formnya. Ya, ngerti? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.